Halo Bapak Ibu semua, salam guru penggerak. Bertemu kembali bersama saya, Ana Agung Sri Mirah Novayanti, CGP Kabupaten Karangasem Bali Angkatan Pertama, dalam modul 3.2 A7 demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seperti yang kita ketahui bersama, sekolah wajib membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Sekolah yang memandang semua yang dimiliki adalah suatu kekuatan tidak akan berfokus pada kekurangan tetapi berupaya pada pemanfaatan aset yang dimiliki. Seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya penting menganut asset-based thinking daripada deficit-based thinking dengan cara menerapkan asset-based community development untuk kesuksesan pencapaian tujuan sekolah. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada kesempatan kali ini yaitu CGP dapat menerapkan pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolahnya melalui penugasan mandiri. CGP dapat menganalisis sejauh mana potensi kekuatan aset yang sekolahnya miliki dibandingkan dengan semua sumber daya yang seharusnya dimiliki sesuai dengan peraturan negara. Berdasarkan pertanyaan pemantik, saya akan mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kami. Apa yang kami kuasai? Terdapat 7 aset yang dapat diberdayakan untuk pengembangan sekolah kami. Yang pertama yaitu aset modal manusia. Yang berikutnya aset berupa modal sosial. Yang ketiga yaitu modal fisik. Yang keempat adalah modal lingkungan atau alam. Yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Modal manusia meliputi kepala sekolah, yang merupakan sosok pemimpin yang semangat, berkompeten, kreatif, responsif, koordinatif, periang, menyukai perubahan, terbuka terhadap berbagai masukan, dan berbudi pekerti yang luhur. Guru yang memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, etos kerja yang tinggi, kreatif, dan inovatif. Murid-murid yang memiliki karakter yang baik, staf ataupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensinya, pengawas sekolah yang selalu memotivasi dan mendukung program-program sekolah, orang tua siswa dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang beragam, serta masyarakat sekitar yang dapat mendukung program sekolah. Lalu, bagaimana kami memanfaatkannya? Kami memanfaatkan faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah dengan sedemikian rupa sehingga mereka dapat berkontribusi lebih tinggi dalam memajukan sekolah. Yang kedua yaitu modal sosial, meliputi norma dan aturan yang mengikat tetapi jelas dan bijaksana di dalam sekolah. Secara konsisten dan berkomitmen, kami melakukan penerapan norma dan aturan tersebut di dalam lingkungan sekolah sehingga tercipta ketertiban sosial yang merupakan aset sekolah. Investasi pengembangan diri yang dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, workshop, diklat,
dan lokakarya sehingga dapat meningkatkan kualitas atau mutu daripada guru dan tenaga pendidik. Komite sekolah, kelompok suke-duke, OSIS, komunitas praktisi, banjar adat, kelompok petani tua atau arak juga dapat diberdayakan dalam pengembangan sekolah. Yang ketiga yaitu modal fisik, meliputi faktor abiotik yang juga sangat berperan dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Di antaranya, bangunan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, koperasi, ruang UKS, kamar mandi, ruang TU, kantin, ruang satpam, tempat parkir, tempat ibadah, gudang, dan lain-lain. Infrastruktur seperti alat peraga pendidikan, sarana pendukung pembelajaran, jaringan WiFi atau fasilitas internet, transportasi, dan jalan yang memadai. Semua faktor abiotik tersebut dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi sekolah. Yang keempat yaitu modal lingkungan atau alam, meliputi udara yang bersih, segar, bebas polusi sehingga menunjang kesehatan fisik dan mental. Taman sekolah dengan berbagai jenis tanaman toga, lapangan yang luas yang dapat digunakan untuk kegiatan akademik maupun non-akademik, pohon rontal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Yang kelima yaitu modal finansial, meliputi dana BOS, dana DAK, koperasi sekolah, cukai kantin sekolah, bantuan dari alumni, sumber dana lainnya baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta, di mana semua sumber keuangan sekolah tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien baik dalam penyusunan RAPBS, pengadaan dan pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembukuan serta pertanggungjawaban, sehingga program kegiatan yang dibuat tidak besar pasak daripada tiang. Yang keenam yaitu modal politik. Modal politik mengacu pada kelangsungan hubungan kerjasama antara sekolah dan lembaga atau instansi terkait yang ada di lingkungan sekolah, meliputi Disdikpora, komunitas pelayanan kesehatan, air, listrik, dan jaringan internet, rekanan pengadaan barang atau jasa, kepolisian, TNI, komunitas akademisi atau sekolah lainnya, kantor kecamatan, figur pimpinan daerah atau tokoh politik yang berdomisili di sekitar sekolah, di mana hal ini akan menunjang kemajuan dari sekolah. Yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya, meliputi kegiatan keagamaan, berbagai jenis tarian Bali, kegiatan bulan bahasa Bali, lomba membuat pajegan, ragam agama dan budaya seperti membuat tua atau arak, budaya megibung, dan genjek. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diberdayakan sehingga menjadi ciri khas yang unik dari sekolah kami. Berikutnya, apa yang paling kami banggakan dari sekolah ini dari murid-murid kami? Yang kami banggakan yaitu
sistem pendidikan yang mapan, kerjasama yang kuat antara pemimpin dengan seluruh stakeholdernya, dan juga murid-murid yang aktif, kreatif, serta pantang menyerah, berkarakter, berjiwa kompetitif, dan ingin maju. Apa yang membuat kami unik? Lokasi sekolah yang berada di wilayah pegunungan namun beriklim tropis, sehingga daerah kami mendapat julukan daerah kubu yang gersang merangsang. Tetapi meskipun demikian, potensi dari murid-murid kami yang unggul baik dalam bidang akademis maupun non-akademis yang banyak menorehkan prestasi untuk sekolah dan kabupaten. Di samping itu, nilai budaya yang ada di sekolah kami menjadi ciri khas yang membedakan dari sekolah lainnya. Kekuatan apa yang kami miliki dan berharga untuk masyarakat atau komunitas sekitar? Tentu kami memiliki ketujuh aset yang meliputi modal manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, finansial, politik, agama, dan budaya yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan sekolah menjadi lebih maju dan berkelanjutan. Apa yang telah sekolah lakukan dan miliki yang lebih baik dari orang lain? Sejauh ini, sekolah sudah memetakan aset secara tepat dan memanfaatkan aset tersebut dengan strategi yang tepat pula, sehingga sekolah kami nantinya mampu menghasilkan calon pemimpin bangsa yang memiliki kompetensi global, unggul, dan berbudaya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait potensi sumber daya atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.